Musibah itu susah dan tidaknya tergantung suasana hati. Waktu rumah saya di sana itu kan sering banjir. Kalau banjir, yang paling senang anak-anak. Kenapa mereka senang? Kita sama-sama nguras. Kenapa dia senang, kita nggak senang? Demikian, guling-guling pun dia di situ. Ih, banjir, hore. Hore katanya. Coba, antum kalau rumah antum banjir, hore. Antum kan kalau masuk air, hore dulu. Kan? Enggak hore. Tapi kenapa anak-anak senang? Nah, itulah dia, ikhwah. Sama-sama mengalami banjir, sama-sama nguras, tapi dia hore, kita enggak. Kan artinya kan tinggal kita cara menghadapi kehidupan ini. Jadi jangan dianggap kita itulah orang yang paling menderita di Semencirim dan sekitarnya. Jangan merasa saya yang paling menderita, selalu berselimutkan derita dan bermandikan air mata. Nggak ada itu, ikhwah. Ya, kita pasti ada sesusah-susah kita pasti ada rasa senang. Demikian, ikhwah. Itulah dia. Makanya ya seorang muslim nggak boleh ida syika fala tantaqas. Kalau dia dapat musibah, kata tuh susu nggak keluar durinya. Kenapa nggak keluar? Tinggal kita cara menghadapi kehidupan itu. Sekali lagi, ikhwah, jangan lihat yang di atas. Jangan lihat di atas. Lihatlah yang di bawah kita. Terlalu banyak yang ada yang lebih parah ekonominya, lebih parah kehidupannya dibandingkan kita. Sehingga kita bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, sekecil apapun nikmat tersebut. Sekecil apapun nikmat tersebut. Musibah itu susah dan tidaknya tergantung suasana hati. Waktu rumah saya di sana itu kan sering banjir. Kalau banjir, yang paling senang anak-anak. Kenapa mereka senang? Kita sama-sama nguras. Kenapa dia senang, kita nggak senang? Demikian, guling-guling pun dia di situ. Ih, banjir, hore. Hore katanya. Coba, antum kalau rumah antum banjir, hore. Antum kan kalau masuk air, hore dulu. Kan? Nggak hore. Tapi kenapa anak-anak senang? Nah, itulah dia, ikhwah. Sama-sama mengalami banjir, sama-sama nguras, tapi dia hore, kita enggak. Kan artinya kan tinggal kita cara menghadapi kehidupan ini. Jadi jangan dianggap kita itulah orang yang paling menderita di Semencirim dan sekitarnya. Jangan merasa saya yang paling menderita, selalu berselimutkan derita dan bermandikan air mata. Nggak ada itu, ikhwah. Ya, kita pasti ada sesusah-susah kita pasti ada rasa senang. Demikian, ikhwah. Itulah dia. Makanya ya seorang muslim nggak boleh ida syika fala tantaqas. Kalau dia dapat musibah, kata tuh susu nggak keluar durinya. Kenapa nggak keluar? Tinggal kita cara menghadapi kehidupan itu. Sekali lagi, ikhwah, jangan lihat yang di atas. Jangan lihat di atas. Lihatlah yang di bawah kita. Terlalu banyak yang ada yang lebih parah ekonominya, lebih parah kehidupannya dibandingkan kita. Sehingga kita bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, sekecil apapun nikmat tersebut. Sekecil apapun nikmat tersebut. Musibah itu susah dan tidaknya tergantung suasana hati. Waktu rumah saya di sana itu kan sering banjir. Kalau banjir, yang paling senang anak-anak. Kenapa mereka senang? Kita sama-sama nguras. Kenapa dia senang, kita nggak senang? Demikian, guling-guling pun dia di situ. Ih, banjir, hore. Hore katanya. Coba, antum kalau rumah antum banjir, hore. Antum kan kalau masuk air, hore dulu. Kan? Nggak hore. Tapi kenapa anak-anak senang? Nah, itulah dia, ikhwah. Sama-sama mengalami banjir, sama-sama nguras, tapi dia hore, kita enggak. Kan artinya kan tinggal kita cara menghadapi kehidupan ini. Jadi jangan dianggap kita itulah orang yang paling menderita di Semencirim dan sekitarnya. Jangan merasa saya yang paling menderita, selalu berselimutkan derita dan bermandikan air mata. Nggak ada itu, ikhwah. Ya, kita pasti ada sesusah-susah kita pasti ada rasa senang. Demikian, ikhwah. Itulah dia. Makanya ya seorang muslim nggak boleh ida syika fala tantaqas. Kalau dia dapat musibah, kata tuh susu nggak keluar durinya. Kenapa nggak keluar? Tinggal kita cara menghadapi kehidupan itu. Sekali lagi, ikhwah, jangan lihat yang di atas. Jangan lihat di atas. Lihatlah yang di bawah kita. Terlalu banyak yang ada yang lebih parah ekonominya, lebih parah kehidupannya dibandingkan kita. Sehingga kita bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, sekecil apapun nikmat tersebut. Sekecil apapun nikmat tersebut. Musibah itu susah dan tidaknya tergantung suasana hati. Waktu rumah saya di sana itu kan sering banjir. Kalau banjir, yang paling senang anak-anak. Kenapa mereka senang? Kita sama-sama nguras. Kenapa dia senang, kita nggak senang? Demikian, guling-guling pun dia di situ.
Ih banjir hore, hore katanya. Coba antum kalau rumah antum banjir hore, antum kan kalau masuk air hore dulu. Kan, enggak hore. Tapi kenapa anak-anak senang? Nah, itulah dia ikhwah. Sama-sama mengalami banjir, sama-sama nguras, tapi dia hore, kita enggak. Kan artinya kan tinggal kita cara menghadapi kehidupan ini. Jadi jangan dianggap kita itulah orang yang paling menderita di Semen Cirim dan sekitarnya. Jangan merasa saya yang paling menderita, selalu berselimutkan derita dan bermandikan air mata. Nggak ada itu ikhwah. Ya, kita pasti ada sesusah-susah kita pasti ada rasa senang. Demikian ikhwah. Itulah dia. Makanya ya seorang muslim nggak boleh ida syika fala tantaqas. Kalau dia dapat musibah kata tuh susu nggak keluar durinya. Kenapa nggak keluar? Tinggal kita cara menghadapi kehidupan itu. Sekali lagi ikhwah, jangan lihat yang di atas. Jangan lihat di atas. Lihatlah yang di bawah kita. Terlalu banyak yang ada yang lebih parah ekonominya, lebih parah kehidupannya dibandingkan kita. Sehingga kita bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita sekecil apapun nikmat tersebut. Sekecil apapun nikmat tersebut. Musibah itu susah dan tidaknya tergantung suasana hati. Waktu rumah saya di sana itu kan sering banjir. Kalau banjir yang paling senang anak-anak. Kenapa mereka senang? Kita sama-sama nguras. Kenapa dia senang kita nggak senang? Demikian guling-guling pun dia di situ. Ih banjir hore katanya. Coba antum kalau rumah antum banjir hore, antum kan kalau masuk air hore dulu. Kan enggak hore. Tapi kenapa anak-anak senang? Nah, itulah dia ikhwah. Sama-sama mengalami banjir, sama-sama nguras, tapi dia hore, kita enggak. Kan artinya kan tinggal kita cara menghadapi kehidupan ini. Jadi jangan dianggap kita itulah orang yang paling menderita di Semen Cirim dan sekitarnya. Jangan merasa saya yang paling menderita, selalu berselimutkan derita dan bermandikan air mata. Nggak ada itu ikhwah. Ya, kita pasti ada sesusah-susah kita pasti ada rasa senang. Demikian ikhwah. Itulah dia. Makanya ya seorang muslim nggak boleh ida syika fala tantaqas. Kalau dia dapat musibah kata tuh susu nggak keluar durinya. Kenapa nggak keluar? Tinggal kita cara menghadapi kehidupan itu. Sekali lagi ikhwah, jangan lihat yang di atas. Jangan lihat di atas. Lihatlah yang di bawah kita. Terlalu banyak yang ada yang lebih parah ekonominya, lebih parah kehidupannya dibandingkan kita. Sehingga kita bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita sekecil apapun nikmat tersebut. Sekecil apapun nikmat tersebut. Bergerak ketika sholat melebihi 3 kali tidak ada larangannya. Rasulullah SAW pernah lagi sholat menghadap pintu. Aisyah mau masuk, ternyata pintu terkunci dari dalam. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah maju ke depan, buka pintu, kemudian mundur lagi ke belakang, lanjutkan sholat. Itu dia. Abu Zur'ah pernah lagi sholat, pegang kuda dia. Lagi sholat, menonton onta kudanya. Karena kalau dilepas, nanti nggak konsentrasi. Inilah jangan-jangan lari kudanya. Maka sambil sholat pegang kuda. Udah. Jadi apalagi Hafidin, Rasulullah juga menyuruh untuk membunuh 2 hewan yang hitam. Seperti kalajengking dan ular. Bunuh dia kata Rasulullah walaupun sedang sholat. Jadi ketika kita sholat misalnya, ada lipan lewat, boleh atau ambil sendal matikan. Ambil sendal matikan. Tapi kalau dia nggak kena, jangan dikejar. Ini mau sholat atau mau ngejar-ngejar lipan? Demikian ikhwatiddin ya. Takziah itu tidak ada hubungannya dengan jumlah hari. Selama kita masih melihat si fulan yang baru tertimpa musibah, apakah istrinya yang meninggal, selama dia masih terlihat sedih, boleh kita takziahi, kita gembirakan dia. Ya minimal kita ucapkan sabar begitu. Ya, semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik. Kalau ada modal dikit, ajak dia makan siang. Demikian itu takziah. Jadi takziah itu bukan datang ke rumahnya, duduk di sudut halaman sambil ngobrol-ngobrol dengan yang lain, begitu selesai pulang. Pas dapat nasi berkat, pulang deh.
Seharusnya kan dia menghibur, ya menghibur, bukan sekedar hadir, tapi menghibur, berikanlah kata-kata takziah. Walaupun kalaupun nggak pandai ngomong, minimal sabar bang ya. Ya dia kan nggak mungkin, apa pula kau bilang sabar-sabar, kan nggak mungkin. Ya iya, paling dia bilang iya, mau gimana lagi? Gitu. Iya, insya Allah. Itulah yang namanya takziah, menguatkan.